Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan menjelaskan materi tentang Bank Umum Syariah. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Alisa Arles Nasution dengan NIM 250366069. Saya Muhammad Mujib dengan NIM 2005030360079. Dan saya Tiara Maharani dengan NIM 20050360090. Bank Umum Syariah atau BUS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Didasarkan pada UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kemudian dipertegas kembali dengan PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang bank dengan sistem bagi hasil. Hukum Bank Umum Syariah. Yang pertama, UU Nomor 10 Tahun 1998. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998, prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Yang kedua, UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU Nomor 21 Tahun 2008 adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa di bidang syariah. Dan yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008. Dalam PBI Nomor 10/2008, bagi hasil termasuk salah satu bentuk pembiayaan. Yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa pasal 1 angka 8 PBI 10/2008, yaitu yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah mutlak bitamlik. Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang, murabahah, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang, qard. Dan yang terakhir, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa. Pada dasarnya, bank syariah melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip perbankan syariah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan ekonomi yang menggunakan antara lain prinsip bagi hasil, mudharabah, dan dilarang adanya unsur riba. Fungsi peranan Bank Umum Syariah. Yang pertama, penyediaan jasa keuangan. Yang kedua, menginvestasikan dana. Yang ketiga, pemerataan pendapatan. Yang keempat, falas prinsip syariah. Yang kelima, pasar modal syariah. Dan yang terakhir, pembiayaan prinsip syariah. Jam operasional bank syariah. Sisa yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat yaitu yang pertama, prinsip wadiah. Wadiah adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan mengganti. Maka dari itu, bank bertanggung jawab atas pengambilan titipan tersebut. Yang kedua, prinsip mudharabah. Mudharabah adalah penanaman dana dari pemilik dana sahibul mal pada pengelola dana mudharib untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi, profit and loss sharing, atau metode bagi pendapatan, revenue sharing, antara kedua pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Mudharabah dibagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Yang sistem operasional kedua yaitu penyaluran dana.
Dalam menyalurkan dananya pada nasabah secara garis besar, produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam 3 kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama, prinsip jual beli atau BAI. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk bayarannya dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan murabahah. Murabahah berasal dari kata ribno, keuntungan, adalah transaksi jual beli di mana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Yang kedua, pembiayaan salam. Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang disyaratkan secara tangguh, sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Yang ketiga, pembiayaan istiqna. Produk istiqna menyerupai produk salam, tapi dalam istiqna pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali termin pembayaran. Terus yang kedua, prinsip sewa. Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Yang ketiga, prinsip bagi hasil syirkah. Produk pembiayaan syirkah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembiayaan musyarakah. Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah, syirkah atau syarikah. Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bersama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Yang kedua, pembiayaan mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak di mana pihak pemilik modal pada pengelola mudharib dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Perkembangan Bank Umum Syariah. Perkembangan Bank Umum Syariah terbagi menjadi beberapa periode tahun. Yang pertama yaitu pada tahun 1990 hingga 2000. Pada tahun 1990, rekomendasi Lokakarya MUI untuk mendirikan perbankan syariah. Yang kemudian pada tahun 1991 berdirilah Bank Umum Syariah yang pertama, yaitu Bank Muamalat Indonesia. Kemudian pada tahun 1992, Indonesia mulai memasuki era dual banking system. Bank boleh beroperasi dengan prinsip bagi hasil sesuai dengan UU nomor 7 tahun 1992. Kemudian pada tahun 1998 diberlakukannya ketentuan kelembagaan bank syariah yang sesuai dengan karakteristik operasional bank syariah yang tertuang pada UU nomor 10 tahun 1998. Kemudian masih sama di tahun 1998, bank konvensional boleh mempunyai unit usaha syariah atau UUS. Itu sesuai dengan UU nomor 10 tahun 1998. Pada tahun 1999, penegasan peranan BI sebagai otoritas moneter dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan UU nomor 23 tahun 1999. Pada tahun itu juga pertama kalinya UUS dan BPRS mulai beroperasi. Kemudian, pada tahun 2000 diterapkannya instrumen keuangan syariah pertama atau pasar uang antar bank syariah dan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan PBI nomor 2/8/PPI/2000. Periode kedua yaitu pada tahun 2001 hingga 2009. Pada tahun 2001 dibentuk Satker khusus Biro Perbankan Syariah di BI untuk menangani pengembangan bank syariah secara komprehensif. Kemudian, pada tahun 2002, peluncuran cetak biru pengembangan syariah Indonesia 2002 hingga 2011. Pada tahun 2004, dikeluarkanlah Fatwa Bunga Bank Haram oleh MUI. Hal ini tertuang pada Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga. Kemudian pada tahun 2005 diberlakukan ketentuan prudensial pertama sesuai dengan karakteristik bank syariah, yaitu kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syariah. Hal ini tertuang pada PBI nomor 7/2/PBI/2005. Pada tahun 2005 diberlakukannya ketentuan KAR bagi pihak umum berdasarkan prinsip syariah sesuai standar internasional IFSB. Hal ini tertuang pada PBI nomor 7/13/2005.
Pada tahun 2007, diperkenalkannya logo IB sebagai identitas industri perbankan syariah. Kemudian, pada tahun 2008, diterbitkannya UU Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. Untuk di tahun 2009 sendiri, pengaturan mengenai memungkinkannya layanan sosial offline channeling di kantor cabang bank umum konvensional yang menjadi induk UUS, serta peraturan perpajakan yang mendorong netralitas perpajakan bank syariah yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2009. Periode selanjutnya yaitu pada tahun 2013 hingga 2017. Pada tahun 2013, fungsi, tugas, wewenang, pengaturan, dan pengawasan bank beralih dari BI ke OJK. Hal itu tertuang pada UU Nomor 21 tahun 2011. Pada tahun 2014, sistem pelaporan BUS dan UUS secara XBRL, yang kemudian juga terdapat pembentukan Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah OJK. Pada tahun 2015, peresmian kampanye Aku Cinta Keuangan Syariah oleh Presiden RI Joko Widodo pada Pasar Rakyat Syariah tanggal 14 Juni 2015. Yang kemudian juga terdapat peluncuran roadmap perbankan syariah 2015 hingga 2015 yang berisi kebijakan stimulus perbankan syariah yang tertuang pada POJK nomor 12/POJK.03/2015. Di tahun 2016, pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah. Hal ini tertuang pada Perpres nomor 91 tahun 2016. Di tahun 2017 sendiri, mulailah peluncuran Komite Nasional Keuangan Syariah yang ditetapkan pada tanggal 27 Juli tahun 2017. Periode yang terakhir yaitu pada tahun 2018. Pada tahun 2018, penerapan manajemen risiko bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tertuang pada POJK nomor 23/POJK.03/2018. Kemudian, adanya penerapan tata kelola bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tertuang pada POJK nomor 24/POJK.03/2018. Kemudian juga terdapat Konun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Mini research. Salah satu contoh dari Bank Umum Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia ini berdiri pada tanggal 1 November 1991, di mana kantor pusat Bank Muamalat Indonesia ini berada di Jalan Protokol Satrio, Kaf 18 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Saat ini, Bank Muamalat Indonesia telah memiliki beberapa kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia. Website resmi Bank Muamalat dapat diakses di www.bankmuamalat.co.id. Sosial media Bank Muamalat. Yang pertama ada Facebook. Facebook Bank Muamalat dapat diakses di www.facebook.com/Bank Muamalat Indonesia. Untuk Instagram sendiri dapat diakses di bank.muamalat. Untuk Twitter bisa diakses di Bank Muamalat. Bank Muamalat juga memiliki akun YouTube yang bernama Bank Muamalat.